Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ada Mas Dava, Mas Haryanto, dan juga Mas Song Sultan, dan juga Mas Dani ya, yang dari tadi sudah nungguin. Oke, nah untuk mini kelas pada sore hari ini, mungkin kita akan mulai langsung dengan tema GrabFood dan juga Let's Me Curious ya, Mas Dava ya. Nah ini kebetulan Mas Dava sudah join juga, sudah bergabung juga, yang di mana materi hari ini juga akan dibawakan oleh Mas Dava. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat Mas Dava boleh dimulai mungkin terkait dengan penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Eko. Apakah suara saya sudah kedengaran dengan jelas? Oke, udah masuk nih Mas Dava, boleh? Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin layarnya udah kelihatan, teman-teman. Oke, Betul, Pak. oke. Untuk materi hari ini, seperti yang sudah diinfokan juga oleh Mas Eko, itu terkait integrasi GrabFood dan juga terkait QRIS Nesmi, yaitu Tips All Saya by Nesmi. Oke, untuk yang pertama mungkin dari integrasi GrabFood. Integrasi grafis sendiri yaitu yang mana sistemnya ketika ada orderan masuk nantinya di pos all share-nya akan langsung muncul eh, untuk orderannya. Mungkin yang sekarang untuk teman-teman di sini ketika ada orderan GoFood itu masih muncul di Grab Merchant lalu input dulu di pos poserannya lalu diklik orderannya lalu diselesaikan pembayarannya. Tapi kalau untuk integrasi GrabFood ini jadi ketika ada orderan masuk ternyata tetap masuk di Grand Merchant, tapi masuk juga di pos Alsera. Lalu teman-teman bisa langsung klik terima aja. Mungkin di awal di awal untuk integrasinya, yaitu teman-teman bisa coba aktifasi layanan yang ada di dashboard Alsera, aktivasi layanan, pengantaran makanan, lalu ada menu GrabFood, terus ada klik ajukan di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa klik ajukan. Selanjutnya nanti teman-teman akan ditampilkan tentang poin-poin mengenai integrasi GrabFood yang mana teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Lalu setelah sudah membaca dan mungkin memahami, boleh klik selanjutnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat nanti bakal ada tampilan seperti ini, yang mana di tampilan ini teman-teman dimintakan untuk memasukkan nama merchant yang ada di GrabFood, yang mana teman-teman bisa cek di aplikasi Grab Merchant-nya. Lalu ada klik untuk upload bukti dari bukan aplikasi maaf dari profil merchant yang mana ini menampilkan merchant ID. Untuk merchant ID sendiri sebenarnya bisa dicek di bagian profil Grab merchant, lalu diklik di scroll paling bawah yang mana ada yang awalnya kepala 6, mana 6 strip campuran nomor dan angka. Lalu setelah itu akan ada ringkasan. Ringkasan ini ya tadi 6 outlet seperti yang ada di Olsera, nama pemilik, nanti akan muncul juga mengikuti yang di Altera, nama merchant yang teman-teman input, lalu ada screenshot profil yang mana tadi teman-teman input di tahap pertama. Setelah itu nanti klik selanjutnya, lalu teman-teman bisa langsung hubungi tim Allsera atau hubungi tim revenue yang nantinya akan bantu proses untuk pengajuannya. Lalu mungkin nanti setelah sudah mengajukan, dan juga sudah menginfokan ke tim Olsera, nantinya teman-teman juga bisa cek kembali apakah statusnya sudah di-approve apa belum. Mungkin kita coba yang mana status dari dashboardnya sendiri sudah ter-approve. Oke, sebentar. Sebentar.
Oke, apa sudah kelihatan untuk layarnya? Oke, oke. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana kalau statusnya sudah approve, nanti tombol warna icon grapher yang tadinya warna abu-abu, nantinya akan berwarna hijau. Terus di sini sudah ada tombol panah yang mana artinya sudah di approve untuk integrasinya. Jadi baru proses approve untuk integrasi, belum kita lanjut ke step integrasinya. Jadi kita bisa klik. Nah, sebelum masuk ke section ini, bisa dibilang ini namanya tampilan menu integrasi GrabFood. Tapi sebelum masuk ke section ini, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama section ini. Nama section saya diisi nama toko, lalu ntar teman-teman bakal disuruh untuk mengisi jam bukanya. Jam buka ini ntar teman-teman bisa adjust juga, kayak buka di hari apa, terus buka di jam berapa aja, seperti itu. Lalu setelah itu, teman-teman tidak bisa langsung input menu kembali. Nah, integrasi graphic ini karena dia sistemnya mengambil data produk dari yang ada di katalog produk, teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk menu-menu yang ingin dimasukkan ke graphic itu apakah sudah ada atau belum di menu katalog produk. Seperti ini, seperti yang ada di layar, katalog produk apakah sudah ada semua di sini. Setelah itu, jika sudah ada, teman-teman bisa langsung input menunya kembali di menu integrasi GrabFood. Dengan klik ubah menu, terus ada tanda tambah, kalian teman-teman bisa klik, terus bisa teman-teman klik dulu nih untuk kategori dan add-onnya. Untuk nambahin item diperlukan kategori dulu. Jadi di sini saya coba masukkan kategori. Nah, untuk kategori ini tadi dia menarik data yang ada di katalog produk seperti itu. Oke, mungkin di sini saya memberi contoh nasi dan mie goreng. Nah, sudah muncul untuk kategorinya nasi dan mie goreng. Lalu setelah itu teman-teman juga bisa untuk menambahkan itemnya. Nah, untuk itemnya, teman-teman bisa klik tiga ini atau klik tanda hijau kembali, klik item, terus pilih produk yang mau dimasukkan. Seperti yang untuk menunya pastikan kembali yang ada di katalog produk. Oke, di sini saya masukkan mie goreng dan nasi goreng. Nasi lemak, nasi goreng, nasi goreng. Oke, begitu seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di sini belum ada fotonya dan juga belum ada deskripsi. Dan untuk deskripsi itu di inputnya di sini, tapi untuk foto itu teman-teman inputnya melalui katalog produk. Jadi ketika ingin input ke menu integrasi GrabFood, teman-teman pastikan dulu nih sudah ada fotonya atau belum. Kalau sudah ada fotonya, nanti akan muncul juga di menu integrasi GrabFood tadi. Nah, karena kan untuk integrasi GrabFood ini kan berarti sistemnya apa yang sudah teman-teman setup di menu Grab Merchant itu bakal berubah dengan yang sudah teman-teman atur di aplikasi layanan tadi di menu integrasi GrabFood seperti itu. Dan juga perlu digarisbawahi untuk sistem integrasi GrabFood ini masih ada keterbatasan yang mana untuk teman-teman yang mungkin masih menggunakan fitur varian pada katalog produk itu jatuhnya nanti akan menjadi produk baru. Seperti kita lihat, contohnya kayak seperti nasi goreng. Di sini nasi goreng ada ayam, kambing, dan biasa. Nah, ketika di menu integrasi GrabFood, untuk menu yang ada variannya itu akan dianggap menjadi produk baru jatuhnya. Teman-teman lihat nasi goreng strip ayam. Jadi bisa dibilang ntar ada penambahan strip varian seperti itu. Jadi bisa dibilang saya tambahkan kembali untuk nasi gorengnya. Untuk nasi goreng
Jadi ada tambahan lagi kayak nasi goreng kambing, nasi goreng biasa, seperti itu. Nah, ini nantinya akan tampil menjadi tiga nasi gorengnya. Karena mungkin sebelumnya teman-teman yang udah misalnya ada jual nasi goreng, yang mana mungkin settingannya ketika klik nasi goreng itu ada pilihan biasa, ada pilihan kambing, ada pilihan ayam, tapi ntar di menu integrasi pun jadinya tiga. Karena apa? Karena di katalog produknya teman-teman setting itu sebagai varian seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang menggunakan fitur stok, eh, jika melakukan tiga GrabFood ini stoknya juga akan terlacak. Jadi misalnya nasi goreng biasa, teman-teman mungkin fitur stok 5. Tapi nantinya akan ada penjualan melalui GrabFood yang itu mengurangi stok, itu nantinya di dine-in dan di GrabFood juga berkurang. Lalu misalnya nanti sisa 4, lalu ada penjualan kembali melalui dine-in sebanyak 4 yang mana habis, berarti di GrabFood-nya itu sudah nol, yang mana bisa dibilang nanti di integrasi GrabFood ini itu bakal jadi mati seperti ini. Mati semua. Kalau ini mati semua, kalau ini matikan di salah satu. Langsung mati semua. Oke, lanjut. Nah, untuk integrasi GrabFood ini perlu diketahui juga ketika sudah integrasi, teman-teman untuk mengatur produk, menu atau produk seperti foto, harga, deskripsi, teman-teman aturnya melalui menu integrasi GrabFood. Tidak bisa lagi melalui Grab Merchant. Tetapi untuk mengenai promosi dan jam buka, itu teman-teman bisa atur melalui Grab Merchant. Dan juga bisa atur melalui menu integrasi GrabFood untuk jam buka dan promosi. Seperti itu, untuk keterbatasan dari integrasi GrabFood sendiri. Mungkin untuk fitur add-on juga, teman-teman bisa coba tambahin add-on dari menu tambah yang ada di ujung, tambah add-on. Di sini teman-teman bisa tambahkan yang mana pastikan terlebih dahulu untuk add-onnya apakah sudah ada di katalog produk pada dashboard Allsera. Seperti berikut. Pastikan terlebih dahulu sudah ada di sini, baru kita input kembali di aktivasi layanan pengantaran makanan. Kurang lebih seperti itu untuk menu integrasi GrabFood. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin masih ada yang kurang mengerti mengenai integrasi GrabFood. Dari teman-teman seperti Kak Dani, Kak Saung, Kak Sima, atau Kak Geri, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh Kak. Eh, saya Amelia dari salah satu karyawan Sofitan. Saya mau bertanya, jika kita mengadakan promosi, saat kita join promosi, apakah ada biaya yang dipotong dari harga kita sendiri atau dari aplikasi? Oke, jadi untuk integrasi GrabFood ini sama sekali nggak ada biayanya. Jadi hubungannya sama Alsera itu hanya membantu kakak atau kakak yang mana untuk operasional tadi mungkin kalau untuk ada orderan GrabFood perlu input menu dulu baru perlu selesaikan manual. Tapi kalau ada integrasi ini, kakaknya tinggal klik terima aja. Untuk biaya itu tidak ada hubungannya dengan Alsera dan itu langsung hubungannya antara merchant dan pihak Grabnya. Jadi nggak ada settingan untuk harga atau komisi seperti itu. Nah, mungkin aplikasi contoh untuk mengenai tampilan jika ada orderan nantinya. Hmm. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh jika nanti pada posnya itu sudah terintegrasi dengan GrabFood. Yang mana jika ada orderan, dia akan langsung muncul di tablet pada pojok kanan yang ada logo E-nya. Nah, sini akan muncul orderan GrabFood yang terpending atau yang misalnya yang baru masuk. Dan teman-teman bisa klik terima aja.
Itu nanti akan langsung terprint bilnya dan juga terprint ke kasirnya kalau mungkin bisa up 2 printer seperti itu. Mungkin seperti itu kan mengenai yang tadi biaya dan flow mengenai integrasi platformnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali apa sih? Masih ada yang bingung atau gimana? Oke Kak, terima kasih jawabannya. Berarti kalau dari Alsera itu hanya pendukung dari aplikasinya itu, berarti kita tetap aktifnya itu lebih aktifnya di aplikasi salah satu merchant tersebut ya Kak? Iya betul untuk Alshare hanya membantu flow operasionalnya untuk masalah promosi diskon itu teman-teman bisa atur sendiri di aplikasi Grab Merchant-nya untuk mungkin menerapkan diskon atau promosinya kurang lebih seperti itu Kak. Kemudian jika misalnya kita join promosi di salah satu merchant, kan harganya udah sesuai promo ya. Kalau misalnya di Olsera, apa langsung otomatis itu harga diskon atau masih harga normal? Kan melalui Olsera nih. Oh, oke oke. Mungkin tadi untuk sebentar untuk harganya mungkin tadi mungkin agak ketinggalan juga. Untuk harganya teman-teman ini kan dia menarik data di dine-in. Di sini teman-teman adjust dulu harganya. Adjust dulu harganya. Jadi ini contoh nih harga normal, harga GrabFood. Teman-teman kalau ada tampilan seperti ini harga normal harga GrabFood, teman-teman bisa abaikan dulu aja untuk harga GrabFood-nya. Jadi pakai yang harga normal. Jadi contohnya 20.000, mungkin komisi untuk GrabFood 20% ya. Jadi mungkin bisa dinaikkan di atas 20%. Contohnya di sini kakak bisa markup mungkin 20% jadi 21%. Jadi nanti harganya 24.200. Seperti ini klik simpan. Nah, bisa juga kakak markupnya mungkin kakak udah tahu nih. eh, Mungkin kalau dinaikin 20%, 24. Mungkin kakak bisa jual harga di 25.000 dengan cara yang mungkin by IDR atau by rupiah, by nominal. Yang kakak tambahin misalnya tadi 24 untuk setelah komisi kakak harga naikin 5.000 jadi 25.000. Oke. Nah, kakak klik simpan. Begitu juga untuk item-item lainnya. Jadi di markup dulu untuk integrasi GrabFood ini di markup dulu harganya. Terus setelah itu mungkin kalau sudah Kak bisa silang baru kakak ntar klik sim perbarui. Nah di sini ntar kakak kalau ketika sudah coba input menu atau sudah anggaplah ini sudah di markup semua harganya baru kakak klik perbarui itu untuk di awal bakal muncul seperti ini. Mohon menghubungi tim Alsera untuk menyelesaikan integrasi. Nah itu tidak perlu khawatir karena memang kita di sini masih input menu. Pastikan dulu. Jadi ketika kakak sudah final nih, mungkin sudah input menu, sudah input kategori, add-on, markup harganya, lalu untuk foto produknya juga sudah dimasukkan, maka bisa langsung klik perbarui. Nanti kalau sudah muncul tanda yang seperti tadi, nah kakak bisa hubungi tim Alsera agar tim Alsera atau ya tim revenue untuk cek dan review kembali apakah produk yang kakak masukkan sudah benar atau kategori atau ya tadi kakak sudah melakukan markup dengan benar juga. Karena banyak juga ya teman-teman yang miss nih di section dikira kategori gitu. Jadi dikira ada tambahan section lagi. Seperti itu. Kalau lebih seperti itu Kak untuk mengenai harganya. Bagaimana Kak? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali atau teman-teman mungkin ada pertanyaan lain? Boleh banget untuk open mic atau mungkin kalau tutorial di mic-nya bisa juga untuk berpertanyaan di kolom chat.
Oke, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, mungkin aku coba review kembali. Jadi bisa dibilang teman-teman ketika sudah di-approve, nantinya teman-teman bakal masuk ke tampilan seperti ini, yang mana nih bawahnya host home, teman-teman bisa klik ubah menu dulu, baru tambah kategori dan add-on, item, ketika sudah tambah kategori dan item, teman-teman bisa harganya terlebih dahulu, tambah maka terlebih dahulu, baru masukkan deskripsi jika ada, lalu tambahkan add-on juga jika ada. Seperti itu. Kayak pilihan add-on, mungkin di sini teman-teman ada pilihan tambahan eh, di produknya kayak tambahan soya seperti itu. Nah, tinggal tambah, nanti bakal muncul add-on seperti ini kalau memang di produknya bakal ada add-on seperti itu. Dan seperti udah diinfo juga tadi kalau untuk bisa input menu di integrasi, pastikan terlebih dahulu untuk semua produk, menu, kategori, dan add-ons-nya itu sudah komplit atau lengkap pada katalog produk yang ada di dashboard-nya. Seperti itu. Itu juga dengan fotonya. Nah, untuk tesnya tadi yang menggunakan varian, untuk inputnya juga itu bisa klik profile, varian, lalu teman-teman bisa klik di masing-masing variannya untuk input fotonya. Seperti itu. Fotonya ini tadi kayak nasi goreng, ada nasi goreng ayam, klik varian, ayam, nah di sini tambahin varian foto. Kiranya nanti di tiap si goreng itu, tiap varian itu ada fotonya. Atau mungkin kalau memang kakaknya nggak ada fotonya, mungkin bisa diupload di yang pusatnya saja, yang di profile seperti itu. Begitu. Oke, mungkin terkait integrasi GrabFood, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau yang sering tanyakan, itu boleh banget infoin ke admin yang ada di grup atau infokan saja ke grup, nanti bakal coba di chat oleh tim revenue untuk menghubungi atau ditanya mengenai integrasi GrabFood-nya. Dan juga nanti kalau tertarik untuk integrasi GrabFood, itu boleh banget hanya coba-coba ngajuin dulu aja. Kalau sudah ada MID, ntar coba kami approve, ntar kita coba input, ntar kakak bisa coba setup dulu. Dan seperti yang dari juga, kalau udah kakak setup itu juga perlu khawatir kalau bakal berubah nggak ya, atau bakal terganti nggak ya, nggak. Karena eh, konsepnya itu kita baru setup, kita belum infokan ke tim GrabFood-nya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai integrasi GrabFood. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi mengenai QRIS Aushera By Asmi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dani. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi Chris Alsera BNSI. Oke, bisa dilihat share screen-nya. Chris Alsera BNSI. Jadi di sini Alsera bekerja sama dengan Netsme, yang mana Netsme sendiri yaitu salah satu platform yang memfasilitasi Alsera untuk QRIS-nya. Dan juga untuk QRIS-nya, teman-teman bisa melakukan pengajuan pendaftaran melalui dashboard-nya sama seperti GrabFood. Tapi kurang lebih mungkin dia ada di bagian atas tadi aktivasi layanan. Terus bisa klik ajukan kris. Ketika teman-teman klik ajukan kris ini, jadi teman-teman akan dimintakan beberapa data mengenai pendaftarannya. Yang pertama yaitu nomor HP. Pastikan nomor HP-nya itu nomor HP yang bisa menerima OTP. Jadi mungkin teman-teman di sini ada WA, tapi nggak ada HP-nya, mungkin bisa dibantu untuk nomor HP yang bisa menerima OTP. Kurang lebih seperti itu. Nama bank, nama bank untuk rekening pencairannya. Atau ya tadi mungkin teman-teman mau dicairkan ke bank perusahaan itu boleh banget. Itu nggak mesti bank pribadi di mana. Terus untuk cabang, sekarang teman-teman tahu untuk bank cabangnya daftar di mana mengenai rekeningnya. Tapi kalau tidak tahu juga bisa diberi strip untuk nama akun, nomor akun ini maksudnya itu nama akun, nama pemilik rekening. Terus untuk nomor akun itu nomor rekeningnya sendiri. Untuk foto KTP itu disarankan foto yang jelas karena
dibutuhkan NIK untuk pendaftaran krisnya. Seperti itu. Bisa dilihat juga nih seperti di catatan, nomor handphonenya bisa diisi nomor owner, admin, atau penanggung jawab usaha. Jadi misalnya dari sini teman-teman nih, ada usahanya lebih dari satu, yang mana mungkin ada cabang A, cabang B. Mungkin di cabang A, cabang B itu ada nomor adminnya. Itu boleh didaftarkan menggunakan nomor adminnya. Seperti itu, karena concernnya untuk pendaftaran Kris Olsera ini yaitu satu nomor HP sebenarnya satu QRIS dinamis. Lebih seperti itu. Nah, untuk nomor HP ini juga nanti fungsinya untuk mengecek mutasi ketika melakukan transaksi. Jadi ketika kakak yang melakukan transaksi itu kakak bisa cek aplikasinya di toko Netsme kalau kakak menggunakan Android. Tapi kalau menggunakan iOS nanti menggunakan user dashboard akan saya jelaskan di next slide. Oke, ini terkait informasi pencairan dananya. Untuk pencairan dana sistemnya itu auto withdraw yang mana akan dicairkan di H+1 di jam 3. Jadi mungkin nanti ketika kakaknya melakukan transaksi hari ini itu akan cair di tanggal 17 di jam 3 dan cut off transaksi setiap jam 23.00. Jadi case-nya yaitu jika kakak ada transaksi di bawah jam 23.00 nih di hari ini, itu akan masuk besok hari di jam 3. Tapi jika kakak ada transaksi di jam 23:01 atau mungkin di atas jam 23, itu akan masuk atau dianggap transaksi di tanggal selanjutnya. Yang mana mungkin transaksi hari ini di tanggal 16 Oktober di jam 23:05 itu akan cair di tanggal 18 jam 3. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ini ada memang pencairan. Yang mana ketika kakak transaksi, misalnya hari ini kakak ada transaksi sebesar 30.000 di tanggal 16, tapi kakak nggak ada transaksi lagi nih sampai malam, sampai jam 23. Nah, itu belum bisa dicairkan karena apa? Karena belum mencapai minimal pencairan yang ada di pencairan 50.000 setelah potong MDR. Untuk MDR yang sendiri yaitu seperti yang udah diatur oleh Bank Indonesia, ada sebesar 0,7% setiap transaksinya. Nah, dan pun kendala terkait QRIS. Umumnya itu kendalanya ketika kakak scan di pos Olsera-nya, di sisi merchant, sisi customer kakak itu mungkin tidak berkurang, tapi di sisi merchant-nya posnya tidak merespon, atau mungkin tidak tercatat di pos Olsera-nya. Kakak bisa banget untuk coba fotokan bukti transaksi yang ada RRN atau nomor referensinya, dan juga coba minta ke nomor customer-nya karena agar bisa dihubungi kembali ketika dibutuhkan suatu waktu. Seperti itu. Atau bisa juga minta customer untuk banyak pihak yang membayar. Tapi untuk tahap pertama mungkin bisa difotokan lalu infokan ke tim Alsera. Nah, untuk contoh bukti RRN dan transaksinya bisa cek di website Zendit. Nanti akan coba di-share juga. Setelah ini akan coba di-share screen mengenai nomor RRN dan deskripsi. Nah, berikut contoh bertransaksi menggunakan Kris Alsera Binance. Jadi ketika sudah di orderan, kalau ada muncul Kris Binance, klik bayar, sampai QR yang muncul. Nah, langsung ada QRIS dinamis. Kita menggunakan QRIS dinamis. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman kalau ingin QRIS statis untuk merchantnya atau untuk outletnya seperti itu. Jadi ketika di scan, nah langsung muncul nominalnya karena menggunakan QRIS dinamis. Oke, jika sudah berhasil, nantinya pos Alsera-nya akan merespon centang atau transaksi berhasil. Nah, mungkin umumnya tadi mengenai kendala, ada kalanya mungkin nanti di pos Alsera-nya mungkin bakal stay di QR-nya, atau mungkin di pos Alsera terkeluar. Nah, itu nggak perlu khawatir, seperti yang di void tadi, teman-teman mungkin bisa fotokan bukti transaksinya, atau juga mungkin teman-teman bisa cek nih di toko Netsme-nya. Seperti itu. Bisa cek di aplikasi toko Netsme-nya atau di website dashboard untuk cek notasinya. Nah, ini terkait pertanyaan yang lainnya. Apakah bisa mengajukan dengan data sama?
Oke, untuk pendaftaran kris Alsera umumnya menggunakan satu nomor handphone untuk satu kris dinamis. Nah, kalau kakaknya tetap ingin mendaftar nih dengan nomor HP yang sama, itu bisa, tapi dengan syarat yang tadi, data pendaftaran harus sama dengan outlet yang pertama. Jadi bisa dibilang, misalnya kakak ada cabang nih, outlet kan yang pertama toko sepatu pusat, terus toko keduanya toko sepatu cabang A, cabang B, cabang C. Nah, itu untuk yang cabang A, cabang B, cabang C itu harus mengikuti data dari outlet ke satu untuk rekening pencairannya, nomor teleponnya, dan juga mungkin emailnya kalau boleh disamakan juga. Karena untuk email itu untuk mengecek mutasinya. Seperti itu. Lalu outlet kedua dan seterusnya menggunakan query statis dengan nama outlet status, outlet ke satu. Jadi bisa dibilang untuk outlet kedua dan seterusnya itu bakal mengikuti outlet ke satu. Jadi contohnya kayak tadi, dan nama outlet pertamanya atau outlet pusatnya kayak toko sepatu pusat. Nah, itu untuk outlet keduanya tampilan pada QRC itu tetap outlet toko sepatu cabang pusat seperti itu. Yang membedakan nanti mungkin ada kode terminalnya ada di bawah seperti A1 sampai dengan sesuai dengan jumlah banyak outletnya. Jadi A02, A03 seperti itu. Untuk pengecekan mutasi saldonya hanya bisa melalui website Mitra resmi. Nah, kalau kakaknya menggunakan nomor HP masing-masing tiap outletnya itu bisa cek melalui aplikasi toko resmi yang bisa diakses melalui Play Store yang ada di Android. Kalau kakaknya menggunakan cek aplikasi menggunakan iOS atau Windows itu menggunakan website mitra resmi. Lebih seperti itu. Lalu, apakah bisa mengajukan perubahan data? Nah, adapun data yang bisa dirubah itu nama rekening, atau nama rekening, nama outlet, email pendaftar, sama form addendum itu untuk pengisian untuk pengajuan request-nya atau yang dapat berubah. Nah, ini teman-teman bisa ubah keempat ini dengan syarat mengisi form addendum perubahan data. Setelah sudah, ntar teman-teman akan diarahkan oleh tim revenue untuk mengenai perubahan datanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk kalau saya curious, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin sebelum itu mungkin ada beberapa slide lagi yang ditampilkan mengenai buat teman-teman yang tadinya menggunakan mempunyai aturan banyak tapi tetap ingin menggunakan nomor HP yang sama. Nah, karena teman-teman menggunakan QRI statis, yang mana tadi nomor HP-nya sama, mungkin teman-teman berarti di post Altera-nya tidak bisa klik yang seperti di video tadi, kayak klik bayaran langsung muncul QRIS-nya. Ya, udah seperti itu. Jadi bisa dibilang akan ada QRIS terpisah. Mungkin yang teman-teman bisa pernah lihat yang ada di coffee shop yang QRIS-nya ada pada akriliknya. Itu yang dimaksud QRIS statis, yang mana ketika kita scan, itu customer dari outlet itu perlu input nominalnya terlebih dahulu. Lalu ntar di sisi outletnya mungkin input kembali orderannya, lalu klik menu bayar, yang mana untuk tombol bayarnya teman-teman bisa setup kembali dengan format berikut. Itu debit, QRIS resmi, dengan ada biaya MDR sebesar 0,7%. Untuk settingnya sendiri, teman-teman bisa ke dashboard Alsera, point of sales, pengaturan pos, dan pembayaran. Nah, tombol cara pembayaran juga bisa dipakai untuk penyelesaian kendala kris dinamis yang tidak tercatat di sisi Alsera, tetapi tercatat di sisi Netsme atau berkurang di sisi customer. Dengan syarat tadi, apakah setelah dilakukan pengecekan transaksinya sudah benar masuk apa belum. Jadi mungkin tadi ketika teman-teman ada customernya ketika scan, rupanya ada kendala nih, tidak merespon pos orderannya, mungkin masih stuck di QRIS-nya atau mungkin close. Nah, itu ketika dilakukan pengecekan, rupanya di sisi Netsme dan di sisi merchant juga berhasil, tapi di Alsera enggak.
Nah, itu mungkin bisa dibilang kita selesai secara manual, yang mana kita per orderannya, baru kita funds payment untuk Chris Netsme. Seperti itu bisa dibilang untuk menutup eh, case yang mana tidak tercatat di sisi Olsera-nya. Nah, kendala kendala transaksi seperti yang sudah ditahu juga, teman-teman ketika customer outlet mungkin scan tapi terkendala, teman-teman bisa cek pembayaran terlebih dahulu. Jika tidak, ya tadi bisa difotokan atau bisa dicek juga di sisi si toko Netsme-nya. Cara kedua, fotokan transaksi beserta nomor RNN, baru dibantu oleh tim Olsera Informasi Partner untuk dicek seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih bingung terkait pengajuan atau aktivasi QRIS Olsera by Netsme-nya. Oke deh Kak, kalau Osera itu kan bisa multi payment kan ya, kalau misalnya server lokalnya. Jika ada transaksi Osera paymentnya berbarengan di waktu bersamaan, apakah ada problem nggak Kak? Ada trouble nggak di Apa? QRIS-nya? Kan Ya, Osera kita bisa multi payment nih, misalnya ada di dua server payment bersamaan di jam bersamaan lewat Kris, apakah bakal ada kendala atau gimana? ini maaf, kasnya kakak menggunakan QRIS statis atau QRIS dinamis. Kalau QRIS dinamis harusnya langsung terselesaikan kan, seperti itu. Jadi tidak ada tabrakan kayak gitu. Ini kakaknya ada banyak ini ya, banyak memakai pos ya untuk para kasirnya. Bagaimana? Iya betul Kak, biasanya kita dua server. Jadi kayak ada bisa bayar di tempat A, bisa bayar di tempat B seperti itu ya. Iya betul Kak. Nah, mungkin kalau gitu case-nya mungkin kan tadi sudah save bill ya. Mungkin sudah save bill, mungkin ketika ingin pembayaran bisa di print aja. Tadi kalau kalian lihat ada tanda printer di QRIS-nya. Jadi mungkin dari customer kakak ketika misalnya minta bill mau bayar, mungkin kakak bisa coba print. Print ini baru ntar printnya hasil printnya kakak kasih ke customer yang ingin bayar. Lalu nanti customer bisa scan. Nah, gimana kalau nanti ada yang mau scan lagi? Nah, harusnya nggak bisa ya, karena payment ini sudah terselesaikan dan sudah terbayarkan. Kayak gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin dari customer-nya diarahkan untuk ke pos kasirnya. Nah, kadang juga untuk hasil perintannya kadang tidak se tidak bisa apa tidak bisa ya, maksudnya rada blur untuk di scan kayak gitu. Atau kertasnya perlu tegak, nggak perlu bengkok kayak gitu sih Kak. Mencetak QR untuk bayarnya seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Sultan tadi apakah sudah mengalami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Kak Ardiansyah atau Kak Dani, Kak Sima, atau teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur Alsera yang kita bawakan hari ini. Kak, mau nanya dong, Oke, boleh Kak Dani. Gimana? kalau misalkan pakai kris yang dinamis, misalkan ada terjadi
gagal pembayaran gitu. Itu nanti untuk kris dinamisnya itu eh, terus customer ingin membayarnya lagi itu bakal ganti QRIS apa enggak tuh? Berarti maksudnya berubah kode ya gitu. Iya betul. Nah, Oke, case-nya sih umumnya kalau ketika bayar tadi ya, kita input, bayar, kan krisnya muncul. Mungkin pas di scan, di sisi customer berhasil, di sisi orderan nggak berhasil. Itu kapan sebelum itu mungkin tahap awalnya kita bisa cek pembayaran dulu tadi yang tombol warna hijau. Oke, cek bayaran, nanti setelah cek pembayaran itu bakal diarahkan ke yang mana pembayaran sudah berhasil apa belum. Seperti itu. Dan untuk masa QRIS ini, dia kalau nggak salah 1 menit atau 2 menit. Itu. Atau mungkin kalau memang dari sisi outsider nggak bisa, tadi kakaknya bisa coba fotokan aja dari customernya, ada RRN-nya tadi, terus ntar infokan ke tim Alsera, ntar kita bantu hubungin tim partner apakah sudah masuk. Berarti kan kalau sudah masuk sebenarnya isunya di sisi posnya ya. Nah, tadi selesaikan manual bukan metode pembayaran, case by network yang kita buat manual tadi. Mungkin nanti akan ada di sini kalau kakak buat. Begitu. Masalah berubah apa enggaknya. Nah, biasa umumnya ketika saya bilang bugs ya, kalau pas ada bugs itu nantinya dia bakal eh, antara gantung atau enggak nantinya bakal hilang kayak gitu. Tiba-tiba hilang untuk bill-nya. Jadi biasanya tadi kalau memang hilang kakaknya buat orderan baru, kakak selesaikan manual dengan metode pembayaran yang kita buat manual. Tapi kalau masih ada, mungkin kakak bisa tadi langsung selesaikan manual aja kembali kayak gitu. Itu sih kalau umumnya nggak nggak perlu bayar 2 kali sih kayak gitu. Gimana keadaannya? Apakah sudah terjawab oke. atau? Ya, makasih Mas Dafa. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Dani. Oke, gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya nanti di luar sesi atau mungkin bisa coba direct kontak admin yang ada di grup. Dan juga untuk teman-teman di sini mungkin bertanya nih untuk fiturnya apakah bisa di basic, premium, atau pro. Untuk fitur integrasi GrabFood tadi semuanya bisa diakses di plan basic, premium, dan pro. Dan juga untuk teman-teman tadi, apakah Curiosity Coursera ini bisa dipakai di luar Coursera? Bisa banget. Jadi misalnya teman-teman mungkin belum belum mau berlangganan Coursera, tapi pengen ada kris. Nah, itu boleh untuk daftar krisnya secara manual, yang mana nanti bisa hubungi admin yang ada di code juga untuk dibantu pandu daftar secara manual melalui Google Form. Kalau tadi kan kita daftarnya melalui pos Alsera seperti itu. Jadi kalau misalnya eh, contohnya nih Kak Doni ada atlet nih satu, tapi satu lagi mungkin belum ingin berlangganan Alsera, tapi sudah mau ada kris. Nah mungkin ya tadi bisa hubungi aja tim Alsera untuk dibantu mengenai pendaftaran QRIS-nya seperti itu. Mungkin untuk materi lintas kita kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Mas Dava udah meluangkan waktunya nih buat kita semua untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana integrasi tadi ya, integrasi terkait dengan GrabFood dan juga Curious by Netsme seperti itu. Oke, nah mungkin ini teman-teman sekiranya mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin boleh nih teman-teman ada di sini ada Kak Sima, Mas Dani dan juga Kak Saung, mungkin kita bisa nih on cam bareng, kita coba foto bareng dulu nih. Nah, jadi untuk dokumentasi untuk di sore hari ini, teman-teman.
Oke, nah ini Mas Dani sama Mas Ardi udah on cam ya. Ini Kak Sima dan juga Mas Saung. Mungkin ada waktu untuk on cam terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar lagi ya mungkin ya Mas ya. Ah, berubah. Oke, mungkin ini Kak Simanya juga lagi sibuk atau dari Mas Saungnya juga lagi disibuk. Untuk foto bareng kita langsung mulai saja ya. Mungkin ini saya langsung kasih aba-aba saja. Boleh nih pose pose paling gantengnya begitu ya. Pose paling gantengnya boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih Mas Dani, Mas Ardi sudah meluangkan waktu untuk open kamera. Oke, teman-teman, untuk sesi mini kelas kita pada sore hari ini mungkin sekian dulu ya. Nanti sekiranya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, atau mungkin ada saran tertentu untuk mini kelas pada eh, minggu depan. Nah, ini boleh juga nih teman-teman bisa disampaikan saja melalui grup mini kelas kita seperti biasa. Nah, mungkin untuk sesi kita sore hari ini terkait dengan mini kelas, kita sudahi sampai di sini ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan, yang dimana nanti materi minggu depan sendiri itu terkait dengan fitur absensi nih teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh bergabung lagi atau boleh join lagi setiap hari Rabu di pukul 15.00 WIB ya teman-teman ya. Oke. Izin untuk sesi kita terkait dengan mini kelas sore hari ini, saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore Mas Eko, selamat sore semuanya.